Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 8 September 2023. Mari saat ini kita kembali akan merenungkan tentang kitab Mazmur, khususnya melalui Mazmur peringatan. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu untuk dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi pengingat di dalam kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami berjalan di jalan yang benar ya Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk diterangi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-7b hingga ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat 7b hingga 11. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur peringatan merupakan sebuah bagian dari kitab Mazmur yang berisi tentang peringatan-peringatan dari Tuhan kepada umatnya. Dan apa yang menjadi respon kita seandainya kita membaca bagian Mazmur peringatan ini? Maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari keluarga damai. Keluarga damai memuji Allah memang merupakan hal yang wajib dilakukan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena itulah kita dapat banyak mendapati pemazmur mengajak bangsa Israel bersorak-sorai dan sujud untuk menyembah Tuhan. Pemazmur pun mengajak umat untuk menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah dan Raja yang besar. Namun jikalau kita perhatikan di dalam Mazmur 95 bacaan kita pada hari ini, tidak hanya mencakup ajakan untuk memuji, tetapi juga nasihat untuk mawas diri atau hati-hati terhadap peringatan Allah. Peringatan yang diberikan tidak main-main sebab peringatan tersebut berasal dari Allah. Pada awal penulisannya, pemazmur mengajak umat untuk memuji Allah, yaitu bagian pada ayat yang ke-1 hingga 7a. Akan tetapi, mulai dari ayat 7b yang menjadi bacaan kita tadi, bangsa Israel dituntun untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Seruan Allah dalam Mazmur 95 mengingatkan bangsa Israel dalam 3 hal. Yang pertama, jangan keras kepala dan bebal di ayat yang ke-8. Itu artinya seruan dan peringatan Allah haruslah direspon dan tidak boleh disepelekan, apalagi diabaikan. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya dengan kita itu membangkang dan melawan Tuhan. Sikap inilah yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel di dalam peristiwa di Masa dan Meriba. Yang kedua, di ayat yang ke-9, ketika kita membaca Mazmur peringatan, maka janganlah kita menjadi orang yang mencobai Tuhan. Apa perbedaan antara menguji dan mencobai? Motif dari menguji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran, sedangkan motif mencobai adalah menyangkal kebenaran sebagai fakta yang salid. Dalam hal ini, leluhur bangsa Israel telah mencobai Allah di Masa dan Meriba, karena mereka bukan hanya menolak kebenaran yang telah dialami, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Yang ketiga, keluarga damai, ketika kita membaca Mazmur peringatan, maka dalam bacaan kita belajar supaya kita menjadi orang yang jangan sesat hati, seperti yang tertulis dalam ayat 10. Kata sesat hati bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, atau dengan kata lain hati yang mau memberontak dan penuh dengan tipu muslihat. Inilah yang menjadi inti permasalahan leluhur bangsa Israel yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan Allah.
Apa yang menjadi akibatnya? Yaitu Allah membinasakan suatu generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali keluarga Yosua dan juga Kaleb. Keluarga damai, berdoalah supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang memuji Allah, tetapi juga dibarengi dengan ketaatan kepadanya. Karena itu marilah saat ini kita belajar untuk terus taat kepada Allah, dengan terus-menerus boleh memuji kebaikan dan kebesarannya, dan kita menjadi orang-orang yang mawas diri ketika kita mendapati peringatan dari Tuhan. Ingatlah, peringatan dari Tuhan merupakan sebuah peringatan yang tidak boleh diremehkan atau diabaikan begitu saja, karena dapat berakibat fatal jikalau kita menyepelekannya. Marilah kita mendapati peringatan itu menjadi sebuah bentuk kasih Tuhan, agar hidup kita sungguh boleh diarahkan seturut dengan jalan yang benar. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak ingin kita hidup jatuh di jalan yang salah. Dia ingin kita anak-anaknya hidup di jalan yang tepat, sebuah jalan yang baik adanya, yang menuntun hidup kita agar memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Keluarga damai, marilah kita hidup dengan peka akan peringatan-peringatan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau mawas diri terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Itu artinya kita menjadi orang yang mau meresponi peringatan itu dengan suatu keseriusan. Dan yang kedua, kita menjadi orang-orang yang tidak mencobai Tuhan. Dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang tidak mau sesat hati, yaitu memiliki hati yang keras, yang tidak mau dibentuk ataupun selalu memberontak dan melawan Tuhan. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mawas diri dan peka akan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi jikalau hari ini kami boleh kembali belajar melalui firman-Mu, terkhususnya kami boleh mengingat seharusnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan peringatan-peringatan Tuhan, yang tidak mau mengeraskan hati kami ketika kami diberi peringatan oleh Tuhan. Biarlah justru kami menjadi anak-anak Tuhan memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk melalui ajaran-ajaran, melalui peringatan Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami semakin hari boleh semakin diubahkan oleh Tuhan, melalui tuntunan Tuhan, melalui peringatan Tuhan. Sekalipun mungkin tidak enak bagi kami, tapi biarlah kami pun mau melihat itu sebagai bentuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Karena Tuhan tidak mau kami hidup di jalan yang salah, tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh berada di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena itulah sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.